Ya, Anda masih di Kabar Petang. Lembaga Survei Nasional telah mengeluarkan hasil survei tentang popularitas pasangan SBY-JK. Ya. Hasilnya menunjukkan popularitas SBY-JK menurun. Dan untuk membahas survei itu, kita segera berdialog dengan Direktur Eksekutif LSN, Umar Bakri. Ya, selamat malam. Selamat malam. Iya, dan bersama kami. Umar Bakri juga ya? Iya, sudah bergabung juga bersama kita Ketua DPP Bidang Politik Partai Demokrat, Bung Anas Urbaningrum. Selamat malam, Bung Anas. Selamat malam. Bung Anas. Iya. Ya, Bang, kita ke Pak Umar dulu ya. Pak Umar, ini hasil survei terhadap 2000 ini ya respondennya, tidak sampai 2.500 ya? Oh gitu, jumlah sampel itu kan tergantung pada sampling error yang kita kehendaki. Jadi tidak semuanya kita gitu. Nah, sampling error yang kita kehendaki itu kalau LSM pakai 2,1 itu ditemukan sampel sebesar 2.178. Oke, itu cukup mengecil ya bagi negara Indonesia yang besar ini. Amerika Serikat itu penduduknya 350 juta dengan sampel 1065 itu bisa merepresentasikan pemilih yang jumlahnya sekian 200 juta lebih dengan metodologi yang akurat. Oke, Bung Umar, untuk survei yang tokoh ini untuk Pilpres 2009 begitu, ada berapa topik sebenarnya yang Anda survei? Ataukah hanya satu topik untuk Pilpres 2009 atau banyak topik? Enggak, kita khusus menghadapi Pilpres 2009. Tapi sebelum itu kita ingin mengetahui dulu kinerja pemerintah SBY-JK. Kita ingin mencari calon alternatif untuk 2009 kan. Tapi kan kita ingin tanya dulu ke publik, apakah publik itu puas dengan duet yang sekarang. Nah ya, hasilnya gitu, itu menurun ya, seperti hasil survei. Ya, kita ke Bung Anas ya. Bung Anas. Ya. Ya, Bung Anas, ini hasil dari survei LSN ini tampaknya takutnya merah ya, nih Bung Anas. Semuanya tidak puas ya. Merah total. Merah total menurutnya. Bagaimana? Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Bung Umar Bakri tadi, bahwa tujuannya adalah mencari calon alternatif. Karena tujuannya mencari calon alternatif, tentu surveinya barangkali diarahkan untuk itu. Tapi yang penting buat kami adalah bagaimana pemerintah, Presiden SBY dan JK itu bekerja keras sampai selesai mandat tahun 2009 yang akan datang. Ya. Baik Bung Anas. Bung Anas, Anda merasa ini merupakan nilai minus begitu atau merugikan dari pasangan duet SBY-JK untuk Pilpres 2009? Banyak survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei independen itu memang angkanya variatif. Tetapi sejauh yang kami pahami adalah kesimpulan dari survei itu menunjukkan bahwa popularitas SBY-JK itu masih jauh lebih tinggi ketimbang calon-calon yang lain. Buat kami, popularitas itu memang penting. Tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten kerja keras untuk mengurus kepentingan publik. Ya, tapi ketidakpuasan masyarakat ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat membutuhkan calon alternatif seperti itu. Tokoh muda begitu misalnya. Dalam sistem demokrasi, tentu ruang bagi calon alternatif itu harus ada dan harus dibuka. Dan itulah akan ditunjukkan dalam peristiwa Pilpres tahun 2009 yang akan datang. Apakah Pak SBY masih dipercaya oleh rakyat ataukah calon yang lain? Biarkan rakyat nanti tahun 2009 menentukan pilihannya berdasarkan hati nuraninya sendiri. Baik, Bung Anas. Kita ke Bung Umar dulu. Iya, ini banyak kritikan nih Bung Umar, katanya tendensius nih surveinya, mengarah pertanyaannya juga tidak kredibel, membatasi calon alternatif. Benarkah begitu membatasi jadi tidak hanya bahwa Pilpres yang ikut 2004 tidak Anda tanyakan, jadi mereka tidak ikut lagi begitu 2009 siapa yang Anda pilih? Tidak, salah. Itu yang dipublikasikan oleh media itu tidak keseluruhan dari hasil survei kami. Jadi pada bagian awal itu kita tanyakan jika Pilpres dilaksanakan hari ini, siapakah yang Anda pilih? Nah di situ nama SBY, Megawati, Amin Rais, Gus Dur dan sebagainya juga masuk gitu. Tapi kemudian kan saya juga belajar dari survei lembaga-lembaga lain yang menunjukkan bahwa popularitas SBY ini kan menurun terus. Nah saya juga berpikir
kalau ini menurun terus kan harus disiapkan tokoh alternatif kan gitu. Nah di situ pada bagian berikutnya kita tanyakan, jika Anda tidak lagi percaya pada tokoh-tokoh senior mantan Pilpres 2004, siapa yang Anda pilih tokoh alternatif? Nah disitulah muncul nama Sultan, Prabowo, Sutioso dan sebagainya. Nah dari calon-calon alternatif itu persentase yang diperoleh cukup signifikan dibanding dengan SBY? Belum cukup signifikan. Tetapi kan ini harus didorong terus karena concern media itu masih pada tokoh-tokoh senior, ya mantan alumni Pilpres 2004. Jadi publik itu belum melihat pilihan. Jadi wajar kalau misalnya hasilnya belum cukup signifikan gitu. Tapi kalau ini digulirkan terus, saya kira makin lama tokoh-tokoh alternatif dikenal publik dan suatu saat akan bisa bersaing dengan tokoh-tokoh alumni Pilpres 2004, saya kira. Iya. Gitu. Kita ke Bung Anas bentar. Iya. Bung Anas. Iya. Bagaimana soal tanggapan bahwa menurunnya popularitas SBY JK ini juga karena PR-nya dari masing-masing pasangan, yaitu dari SBY misalnya bahwa PR-nya tidak berjalan begitu, sehingga popularitas pun menurun selain kinerjanya memang yang jelek begitu versi lembaga survei nasional ya. Ya, tadi Pak Umar dengan jujur mengatakan bahwa tujuannya memang untuk mendorong calon alternatif kan. Karena itu kata Pak Umar harus didorong terus, bahkan harus dibantu media kan gitu. Itu pernyataan yang jujur sekali. Nah, karena itu menurut saya wajar saja kalau hasil surveinya seperti itu. Dan karena itu menurut saya tetap saja bagaimana pemerintah SBYK ini bekerja terus untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dengan baik. Iya, baik. Kita juga punya data dari lembaga dari LSI ya. Tidak hanya LSN ya. Tidak hanya LSN, bisa kita bandingkan data-data di LSI tentang Capres 2005 versi LSI. Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah SBY JK di bidang ekonomi. Ya, mulai dari November 2004 ini 80% tingkat kepercayaannya. Lalu Oktober 2007 menurun drastis ini, 58%. Kemudian dan sekarang 53%. Tidak beda jauh dengan LSN yang juga menurun ya. Tentu kalau 2004 November itu namanya masa bulan madu. Di mana-mana masa bulan madu itu angkanya pasti tinggi. Bung Anas, kita juga ada catatan Bung Anas dari banyak calon ini, diantaranya SBY, Megawati, Sri Sultan Hamengkubuwono, Wiranto, Amin Rais serta Sutioso, bahkan ada Yusuf Kala dan Siti Hardiati Rukmana. SBY masih tetap memimpin nih. Saya kira itu angka yang objektif lah itu. Itu angka yang objektif bahwa SBY popularitasnya tertinggi dibandingkan calon-calon yang lain. Oh, kalau SBY tinggi objektif begitu ya? Bukan. Itu adalah pertanyaan tentang kalau Pilpres dilakukan hari ini, siapa yang Anda pilih kan begitu. Yeah. Bukan pertanyaan seperti yang tadi itu. Kalau bukan alumni 2004, siapa yang menjadi alternatif? Berbeda kan? Yeah. Tapi menurut Pak Umar tidak ada pertanyaan itu, begitu Bung Umar? Sama dengan LSI. Jadi kita juga menanyakan kalau Pilpres dilaksanakan hari ini, siapakah yang Anda pilih? Itu kita tanyakan juga. Cuma oleh media itu nggak ditonjolkan. Media kan ingin cari isu yang sensasional gitu ya, dan didorong tokoh alternatif itu. Ini politik media ya saya kira ya. Tapi hasil survei kita juga menunjukkan memang kalau semua orang boleh mencalonkan diri, SBY masih teratas. Masih teratas, hanya skornya itu tidak 34 tapi hanya 25,2. Itu sama dengan hasil dari Reform Institute ya, Dr. Yudi Latif juga persis sama dengan hasil kita. Dan gitu. calon alternatif yang paling kuat siapa, Bang? Kalau dari hasil survei LSN itu Sri Sultan ya masih dengan 14, sekian ya. Kemudian nomor 2 Prabowo dan nomor 3 Sutioso. Tapi ada catatan dari hasil survei Anda sendiri juga, calon presiden tetap yang diunggulkan adalah yang latar belakang militer begitu? Iya. Jadi publik itu
nampaknya masih menginginkan seorang figur calon presiden yang tegas gitu. Dan di mata publik barangkali personifikasi tegas itu ada pada diri seorang militer gitu. Itu juga di survei ya? Iya, dan dari survei kita temukan bahwa mayoritas publik sekitar 70% masih menginginkan calon presiden adalah seorang yang berlatar belakang militer. Apa juga ada survei tentang incumbent dengan calon alternatif digabungkan gitu, presiden dan wapresnya? Ada, Iya. iya, dan itu sudah ada di media hari ini ya. Kita membuat simulasi sekitar 89 pasangan tokoh-tokoh nasional, baik incumbent maupun tokoh senior maupun tokoh alternatif. Dan di situ memang SBY juga masih di atas, tetapi bukan dengan JK, gitu, tapi dengan Sri Sultan. Artinya ini kan publik itu pengen alternatif gitu. Tapi respondennya ini ya, kalangannya umum ya, bukan? Oh iya, kalau itu bukan dari partai gitu. Bukan, metodologi itu kita kan sampling itu kan acak, mata kita itu tertutup, kita nggak bisa lihat. Bung Anas, dari